Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pinta Andani, NIM 21073103 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Proses supervisi. Supervisi menurut IFAI merupakan suatu proses, yaitu rangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan pada satu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Pelaksanaan supervisi tanpa diawali dengan perencanaan diduga dapat mengecewakan banyak pihak, seperti guru, supervisor, dan bahkan siswa secara tidak langsung. Memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan dalam supervisi, yaitu 1. Tujuan supervisi, 2. Alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, 3. Bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan, 4. Siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, 5. Waktu pelaksanaannya, 6. Hal yang diperlukan dalam pelaksanaannya, serta secara memperoleh hal-hal tersebut. Pelaksanaan supervisi pendidikan. IFAI 1982 mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar, meliputi data murid, guru, program pengajaran, alat atau fasilitas, dan situasi kondisi yang ada. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, kunjungan kelas, menggunakan kuesioner, dan sebagainya. Kedua, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, guru, serta faktor-faktor menunjang dan menghambat dalam proses belajar mengajar. Ketiga, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendekati kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penguasaan metode, hubungan antara personal dan administrasi kelas. Selanjutnya, supervisor dan guru secara bersama-sama memperkirakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada guru. Keempat, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi temukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi langsung atau tidak langsung, demonstrasi mengajar, kunjungan kelas atau kunjungan sekolah, memberikan tugas bacaan, memberikan kesempatan mengikuti penataran dalam berbagai bentuk, dan sebagainya. Dan yang kelima, bimbingan dan pengembangan. Dalam pelaksanaan supervisi, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Bimbingan dan pengembangan ini antara lain dilakukan dengan cara kunjungan kelas, pertemuan pribadi, observasi dan diskusi. Dalam rangka penggunaan teknik supervisi, supervisor dapat memperdomani beberapa pendekatan. Evaluasi. Pada akhir supervisi, dilakukan evaluasi,
Ini dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasilnya, proses, dan pelaksanaannya. Hasil yang ingin dicapai supervisi adalah peningkatan situasi belajar mengajar. Karena itu, sasaran evaluasi hasil supervisi adalah siswa. Segi-segi yang dievaluasi dari segi siswa adalah hasil belajar, kebiasaan dan cara belajar, minat dan motivasi belajar, dan penyesuaian anak dengan lingkungannya. Teknik evaluasi yang dapat digunakan adalah tes belajar, tes psikologi, observasi, reaksi murid dan orang tua atau masyarakat. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Secara umum, teknik supervisi terbagi atas dua kelompok. Menurut Rifai, dapat dilakukan berdasarkan dua aspek, yaitu dilihat dari jumlah orang yang disupervisi. Teknik supervisi dapat dibedakan atas dua, yaitu yang A, teknik individual. Ada beberapa teknik supervisi yang tergolong ke dalam teknik individual. 1. Kunjungan kelas. Supervisor datang ke kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Melalui kunjungan kelas, supervisor akan memperoleh banyak informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. 2. Observasi kelas. Supervisor mengamati suasana kelas selama pelajaran berlangsung. 3. Percakapan pribadi. 4. Saling mengunjungi kelas. 5. Menilai diri sendiri. B. Teknik kelompok. Teknik kelompok menurut Sehartian adalah teknik-teknik yang digunakan atau dilaksanakan oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam satu kelompok. Berarti permasalahan yang dialami oleh guru-guru yang ada dalam kelompok tersebut relatif sama. Teknik-teknik yang bersifat kelompok antara lain pertemuan orientasi bagi guru-guru, rapat guru, studi antar kelompok guru, seminar, diskusi panel, buletin supervisi, demonstrasi mengajar, perpustakaan jabatan, perjalanan sekolah untuk anggota staf. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.